Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 chapter 1525 kembali, hitung keuntungannya 7. Suaranya belum mati, cahaya dan bayangan di depan Qianlei sudah mulai berubah, kali ini bukan di belakang, tapi di depan. Itu adalah seorang gadis dengan temperamen dingin, dengan rambut putih panjang tergantung di belakang kepalanya, bukankah itu Lan Mengkin? Segera setelah itu, wajah dingin Lan Mengkin dalam gambar itu tiba-tiba menjadi menawan, gambar itu bergetar, dan suara itu muncul kembali, "Suamiku, kamu tampan sekali. Aku sangat menyukaimu. Ayo." Lan Mengkin di tengah bersandar ke sabuk bajunya. "Aku pergi." Liu Feng dengan cepat berbalik. Lan Xuanyu menendang Qianlei tanpa ragu, dan dengan keras dia menendang orang ini jungkir balik. Qianlei menyuap seteguk darah, kultivasinya terputus, dan kekuatan roh di tubuhnya langsung bangkit kembali. Lan Xuanyu meraih tangannya dan menarik tubuhnya ke atas, dan kekuatan naga yang kuat menembus ke dalam tubuhnya, menstabilkan kekuatan jiwanya. Dia tidak bisa membantu tetapi, tentu saja dia tahu bahwa mengganggu latihan Qianlei akan berdampak buruk bagi kesehatannya. Tapi masalahnya kalau visualisasinya terus, saya khawatir itu bukan masalah yang buruk. Lan Mengkin telah pergi untuk menghisap pedang bersalut es biru-biru miliknya. Batuk-batuk, batuk-batuk. Sakitnya sampai mati. "Bos, ada apa? Mengapa mengganggu latihan saya?" Qianlei menahan dadanya dengan kesakitan. Meskipun kuat, latihannya tiba-tiba terganggu. Masih merupakan hal yang sangat menyakitkan. Kemudian dia menemukan bahwa atmosfer di seluruh ruangan terlihat sedikit aneh, dan semua orang menatapnya dengan mata aneh. Bai Xiu telah berlari dan memeluk Lan Mengkin dengan wajah cantik dan memerah untuk mencegahnya melarikan diri. Lan Xuanyu juga berhenti di depan Qianlei dan buru-buru berkata, "Tenang, Mengkin, tolong tenang. Ini juga masalahnya. Aku tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Ini semua tentang artefak." Qianlei masih tidak bisa mengetahuinya. "Ada apa dengan bosnya? Ada apa?" Lan Xuanyu tersenyum pahit, "Kamu tidak ingin aku selesai berbicara, hanya saya sangat ingin mengambil artefak untuk menyatu." The Eye of God hari itu memiliki efek samping. Saat ini, dia menjelaskan efek samping dari Eye of the God. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang tidak bisa menahan perasaan tertegun. Dan ketika Qianlei mendengarkan transmisi Liu Feng dan dengan tenang memberitahunya tentang penampilan pemikiran konkret sebelumnya, seluruh orang terpana oleh guntur. Pantas saja Mengkin memandangnya seolah ingin membunuh. Ini terlalu memalukan. Liu Feng tiba-tiba merasa sedikit bersyukur, dia benar-benar iri di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa setiap orang memiliki senjata ajaib tetapi dia tidak. Melihat kekuatan spiritual Qianlei telah mencapai tingkat kesadaran spiritual. Tapi mata dewa ini, artefak semacam ini, lebih baik tidak ada. Qianlei menatap Lan Xuanyu dengan tatapan kosong, "Bos, lalu?" Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, "Awalnya saya memikirkan tentang ketahanan psikologis Anda yang kuat, jadi saya ingin bertanya kepada Anda, benar. Saya bersedia meminta artefak ini. Tapi siapa tahu Anda cepat bergabung tanpa menunggu saya memberitahu Anda efek sampingnya. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Artefak ini tidak akan lepas dari tubuh Anda kecuali sudah mati. Kalau begitu biarkan dia pergi sampai mati." Lan Mengkin hendak bergegas dan dipeluk oleh Bai Xiu sebelum dia bergegas untuk meledak. Qianlei menatapnya, dan ketika wajahnya menjadi pucat, dia dengan jelas mengenali bahwa mantan postur bergoyang adalah Yuan Eng Wangjunnya, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. "Kamu marah dulu, bukankah korbannya adalah aku dalam hal ini?" Suara Qianlei tiba-tiba pulih. "Hah?" Yuan Eng Wangjun dan Lan Mengkin sama-sama tercengang. Qianlei berkata dengan tenang, "Setiap orang memiliki dunia kecilnya sendiri di dalam hatinya. Seorang bijak pernah berkata, hati manusia seperti gunung es yang tergantung di laut. Matahari bersinar di permukaan laut. Dalam pandangan semua orang, itulah superego. Itu berada di luar diri dan segala sesuatu yang ingin dilihat orang lain. Dan bagian yang terletak di atas dan di bawah laut adalah diri. Itulah diri yang lebih nyata. Itulah jati diri. Namun, setiap orang memiliki sisi gelapnya sendiri di dalam hatinya, dan sisi gelap ini, yaitu bagian dari gunung es yang benar-benar tersembunyi di bawah laut. Itu adalah diri. Sifat setiap orang. Aku adalah hal terkotor di hatiku yang paling tidak diketahui orang luar,
dan sekarang, mata para dewa sebenarnya setara dengan mengungkapkan diri batiniah di hatiku. Kamu ada di depan kamu. Petik 2. Kamu bertanya pada diri sendiri, siapa yang murni dan tanpa celah? Apa yang kamu lihat barusan? Aku memuji sosok kakakku, memikirkannya secara berbeda, bukankah itu sikap menghargai kecantikan? Hatiku terdalam. Kebodohan itu tidak lebih dari penghargaan, dan saya tidak memiliki ilusi tentang apa yang harus dilakukan. Terlebih lagi, saudara perempuan saya sangat cantik, saya berani mengatakan bahwa di antara 33 Skywings kita, pasti tidak sedikit yang membayangkannya. Dan saya masih hanya menghargai, itu pasti melampaui banyak dari mereka. Kakak ipar sangat cantik, lihat ada apa. Mendengarkan penjelasannya, wajah cantik Yuan Eng Wangjun memerah, tapi amarahnya jelas telah teratasi. Iya, remaja mana yang tidak menyukai musim semi? Memang wajar jika remaja berfantasi tentang wanita, apalagi wanita cantik loh. Qian Lei menoleh ke Lan Mengqin, serius berkata, "Mengqin, kamu tahu cintaku padamu. Oleh karena itu, jika kamu benar-benar ingin membayangkan itu, dalam hatiku, hanya kamu yang bisa. Tidak mungkin orang lain. Lihat, ipar, itu indah, tapi aku hanya mengaguminya. Tapi tidak ada pikiran berlebihan lainnya. Semua pikiranku yang berlebihan ditujukan padamu. Karena kamu adalah istriku di masa depan. Tentu saja aku berharap bisa bersama kesayanganku apa yang terjadi pada orang-orang. Saya membayangkan dalam hati bahwa suatu hari nanti Anda dapat meringkuk dengan lembut di pelukan saya, dan kemudian melakukan beberapa hal yang malu. Saya membayangkan dalam hati bahwa suatu hari nanti Anda dapat meringkuk dengan lembut di pelukan saya, dan kemudian melakukan beberapa hal yang malu-malu, kita akan memiliki anak lagi di masa depan. Ini bukan fantasi normal seorang pria tentang istrinya, tetapi juga yang terbaik, benarkah itu? Lan Mengqin memerah dengan wajah cantik katanya, tetapi pria ini memiliki penampilan yang sangat serius dan penuh kasih sayang. Kemarahan di hatinya sebelumnya lebih karena rasa malu dan amarah. Ketika mendengarkan apa yang dia katakan, sepertinya ada benarnya. Tapi, di depan begitu banyak orang. Qian Lei tersenyum pahit, aku tidak bisa disalahkan. Ini adalah mata kebencian para dewa, aku harus diekspos di sini. Karena itulah aku berkata, aku itu adalah korban terbesar. Siapa sangka bahwa artefak memiliki rasa yang tidak enak. Saya dapat merasakan bahwa itu akan memengaruhi saya dan mencuri barang-barang dari hati saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menahan diri, selama pikiran saya tanpa pikiran dan pikiran, buku tidak bisa mencuri apapun. Lan Xuanyu memperhatikan dalam diam di sampingnya, dan kemudian pergi dengan diam-diam. Sekarang dia benar-benar merasa bahwa tidak ada yang lebih cocok untuk mata dewa selain Qian Lei. Krisis asli, orang ini mengatakan bahwa dia adalah korban, sangat tidak mungkin baginya untuk melakukan ini sejauh itu sangat brilian. Ini tidak hanya nakal, tapi juga cerdas. Hebat, saudaraku. Bai Xiu melepaskan tangannya yang memegang Lan Mengqin dan menatap Qian Lei dengan marah, tapi berkata, apa yang dia katakan bukanlah hal yang tidak masuk akal. Baiklah, biarlah. Siapapun yang tidak memiliki ilusi di hatinya, saya juga akan berpikir tentang apa yang akan terjadi pada Xiu di masa depan. Untuk membantu saudara-saudara, Lan Xuanyu bahkan menarik dirinya ke dalam air. Bai Xiu menatapnya dengan marah, wajahnya yang cantik memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apa yang akan dipikirkan orang jahat ini tentang saya di dalam hatinya. Apa yang kamu lihat? Tang Yuge tiba-tiba berkata dan marah. Ternyata saya tidak tahu kapan, Yuan Enhui sudah bangun dari kultivasi, dan diam-diam membidik Tang Yuge. Tang Yuge yang marah tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya. Semua orang tiba-tiba tertawa setelah lelucon seperti itu. Tetapi pada saat ini, mata vertikal di dahi Qian Lei tiba-tiba berfluktuasi, dan seberkas cahaya keemasan mengalir keluar, berubah menjadi suara yang terombang-ambing di udara, dan itu masih sangat mirip dengan suara Qian Lei. Gadis Lan Mengqin memiliki temperamen buruk, terlalu kuat. Penonton terdiam sesaat. 1. Soul Land 4 Chapter 1526 kembali, hitung keuntungannya 8. Qian Lei. Ah, maafkan aku. Mata dewa, aku. Ketika semuanya tenang kembali, itu sudah setengah jam kemudian. Atas permintaan kuat Qian Lei, dengan hidung memar dan wajah bengkak, dia dikurung di ruangan terpisah sendirian. Dia merasa bahwa dia pasti memiliki percakapan yang baik dengan mata para dewa. Artefak dengan ciri hidup ini benar-benar curang. Lan Xuanyu tidak berani tinggal terlalu lama,
bagaimanapun, dia membawa mata dewa, dan mata Lan mungkin menatapnya dengan sedikit aura pembunuh. Karena itu, setelah semuanya beres, dia buru-buru membawa Bai Xiuxiu kembali ke kediamannya. Kembali ke kediaman, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Mata dewa ini benar-benar sedikit mencengangkan. Untungnya, itu adalah Qian Lei, saya khawatir akan lebih merepotkan untuk mengubah individu. Namun, masalah mata para dewa memang sedikit rumit, jika identitas Qian Lei tiba-tiba terungkap di medan perang, maka itu akan menjadi yang paling merepotkan. Saat itu, saya sangat ingin melihat bagaimana menatanya. Saya tidak tahu apakah Qian Lei dapat berkomunikasi dengan Eye of the Gods. Selain artefak untuk mitra ini, sebenarnya ada dua harta karun teratas yang paling penting. Lan Xuanyu memanggil pemburu harta karun dari tubuhnya. Abao, nasihat apa yang kau punya tentang Jinglei Guo dan Zidian Guo? Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun. Buah petir dan buah Zidian adalah sumber petir dan induk listrik. Itu adalah harta karun tertinggi di alam semesta. Energi yang terkandung tak tertandingi. Itu bukan lagi keberadaan tingkat artefak, bahkan artefak super tidak dapat dibandingkan dengannya. Cacing di langit menyebabkan perlombaan meningkat. Terlebih lagi, Jinglei Guo dan Zidian Guo ini jauh lebih mendominasi. Setelah lelang, saya tidak banyak menontonnya, tetapi sekarang saya kembali, cara memanfaatkan kehadiran tingkat atas ini menjadi sangat penting. Binatang pemburu harta karun dengan hormat berkata, Tuan, keberadaan sumber guntur, induk listrik, dan cacing udara dapat dikatakan sebagai salah satu asal-muasal alam semesta, atau salah satu bagian dari alam semesta. Mereka adalah yang tertua di alam semesta. Keberadaan juga keberadaan yang paling murni. Cara terbaik untuk menggunakannya adalah dengan menggunakannya sebagai otoritas Anda. Otoritas. Lan Xuanyu memandang pemburu harta karun dengan bingung. Pemburu harta karun mengangguk dan berkata, ya, itu adalah otoritas. Anda lihat, 9 elemen yang Anda kendalikan adalah air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, ruang, kehancuran, dan penciptaan. 9 atribut ini, sesungguhnya itu adalah otoritas Anda. Itu adalah otoritas Anda pada para dewa pada awalnya. Semua dewa yang sejenis berada di bawah Anda dan didukung oleh otoritas Anda. Nanti ketika manusia berurusan dengan kita, itu persis dengan mereka. Dengan dukungan beberapa raja besar, mereka merampas sebagian dari otoritas Anda, yang memungkinkan basis kultivasi Anda menurun, sehingga mencapai tujuan mereka. Namun, 9 otoritas yang awalnya Anda miliki dapat dianggap sebagai asal mula alam semesta kecuali untuk penciptaan dan kehancuran. Selain hal di atas, 7 atribut lainnya hanyalah otoritas di dalam alam dewa kita. Sumber guntur, induk listrik, dan cacing udara. Mereka semua adalah kekuatan kosmik. Begitu Anda bisa mengubahnya menjadi milik Anda sendiri. Otoritas, kemudian, ketika alam dewa tercapai di masa depan, alam dewa kita juga akan memiliki 3 karakteristik ini. Menggabungkan dengan 9 kekuatan asli Anda akan membuat Anda lebih kuat dari sebelumnya. Lan Xuanyu berkata, jadi bagaimana saya memiliki otoritas ini? Bisakah itu dilakukan sekarang? Binatang pemburu harta karun berkata, awalnya tidak mungkin. Jika Anda ingin memiliki otoritas seperti ini, Anda perlu mengembalikan ke level raja. Tapi itu untuk sumber guntur, induk listrik, dan cacing di masa kejayaan. Relatif dengan kata lain, status Wong Kosong saat ini relatif utuh, dan itu sendiri pernah menjadi otoritas Anda. Tidak sulit untuk memulihkannya dan menyatu kembali dengan Anda. Saat itu, Wong Kosong itu tidak bergantung pada dewa. Anda tidak sepenuhnya berintegrasi ke dalam otoritas Anda. Itu adalah Anda untuk memperluas alam para dewa, sehingga Anda terus-menerus melepaskan kekuatan ruang, menggunakannya sebagai media untuk berkomunikasi dengan planet yang lebih jauh. Sekarang Anda telah pulih ke tingkat dewa, saya percaya, cacing-cacing tersebut dapat diintegrasikan kembali. Sumber guntur dan induk listrik sekarang sangat lemah. Setelah cacing-cacing angkasa melebur, basis kultivasi Anda akan naik lagi, dan kemudian Anda akan mengontrol keduanya. Seharusnya gak jadi masalah besar. Lagi pula, kalian sudah mengalami baptisan Jiucai Heaven dan kehancuran alam semesta di bumi. Sumber guntur dan induk listrik juga memiliki spiritualitas. Jika tidak ingin dimusnahkan di alam semesta, mereka membutuhkan suplemen energi. Sebagai tuan dari mereka, setidaknya mereka tidak akan dihancurkan. Saya pikir dengan komunikasi yang cukup, itu mungkin untuk berhasil. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kalau begitu yang Anda maksud adalah bahwa kamu harus kembali ke akademi dulu dan mendapatkan serangga kosong.
Lalu coba gabung dengan Thunder dan Purple Lights. Ya, itu masalahnya. Selama integrasi, aku sarankan kamu melakukannya di Rising Dragon Platform. Ada Rising Dragon Pillars, artefak super yang semula milikmu ini duduk di sini. Pada saat itu, meskipun kamu membutuhkan cukup energi, itu akan cukup untuk mendukung. Ini yang paling aman. Aku mengerti. Itu saja. Jika aku punya kesempatan, aku akan kembali. Satu perjalanan. Jika keberadaan tiga alam semesta utama pada tingkat aslinya, jika mereka semua dapat bergabung, itu seperti mengambil harta surga, materi dan bumi dalam kultivasi asli, itu akan membuat tingkat kultivasi mereka meningkat secara signifikan. Namun, gerakan ini pasti tidak akan kecil. Anda harus menemukan kesempatan yang tepat. Perang ini sendiri adalah sebuah kesempatan, tetapi Anda masih harus mendapatkan kembali cacing kosong terlebih dahulu. Dan dalam hal ini, Anda harus berhati-hati. Bagaimanapun, persepsi klan Yukong tentang cacing kosong adalah sangat tertarik. Keuntungan terpenting dari lelang ini telah dihitung. Saat ini, keuntungan terbesar adalah dua harta super Jinglei dan Zidian. Hubungi komunikasi, hubungi Huang Yuanlong dan beritahu dia aku dan Bai Xiuxiu sudah kembali. Lalu aku menghubungi klub Tianlong dan menyuruh mereka untuk membiarkan suku Laut Biru melapor kepadaku. Suku Laut Biru adalah ras pengikut dari suku naga. Suku Laut Biru dicirikan dengan kecerdasan yang lebih tinggi, pintar dan patuh. Itu adalah favorit naga, pelayan. Apalagi, mereka cukup banyak di Dragon Star, ras dengan sejarah panjang. Lan Xuanyu memiliki komando dari suku Laut Biru, salah satunya karena suku Laut Biru lebih baik ditempatkan sebagai ras pengikut suku naga, dan yang lebih penting, lebih mudah baginya untuk berbaikan dan menjadi anggota suku Laut Biru. Selain itu, dia mengatakan paling awal bahwa dia dan Bai Xiuxiu berasal dari klan Blue Ocean. Para naga secara alami telah menyelidiki hal ini, tetapi penjelasan mereka sangat sederhana. Sebagai naga liar, mereka menyembunyikan diri, dan bahkan orang-orang di sekitar mereka tidak tahu bahwa mereka adalah naga. Kemudian, mereka mulai menemukan kehidupan mereka sendiri, dan kemudian mereka tiba di Feng Longcheng. Mengenai pernyataan tersebut, hal yang paling aneh adalah bahwa masyarakat Samudra Biru mengenalinya. Meskipun suku Samudra Biru memiliki kebijaksanaan, mereka hampir setara dengan tidak ada perkembangan teknologi, dan jumlah suku Samudra Biru di seluruh Draco lebih dari 1 miliar, bagaimana kita bisa menyelidikinya secara spesifik. Dan ada ras naga liar yang kuat yang tumbuh di antara ras Samudra Biru. Bukankah ini hasil dari naga? Ini adalah kredit. Oleh karena itu, ketika klub naga pada hari itu memeriksa identitas Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, setelah menanyakan tentang situasi spesifik, orang-orang Lanhai tidak ragu-ragu untuk mengatakan, ya, jika ada hal seperti itu, kami membina pemimpin mereka. Besar. Untuk itulah, suku Blue Ocean benar-benar mendapatkan beberapa penghargaan dari suku naga. Tianlong akan merespons dengan cepat, dan besok, kepala suku Laut Biru akan melapor kepadanya secara pribadi. Segera setelah Lan Xuanyu selesai berkomunikasi dengan klub Tianlong, Huang Daoqi dan Huang Yuanlong serta putranya tiba. Di saat yang sama, ada sejumlah besar pelayan dan segala macam kebutuhan sehari-hari, semuanya dikirim dengan cara yang paling mewah. Begitu dia memasuki pintu, Kaisar Daoqi melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dan bergegas maju beberapa langkah, dan berkata dengan senyum lebar, "Selamat, Tuan Lan." Soul Land 4 Chapter 1527 Marsekal dari suku Laut Biru. Lan Xuanyu buru-buru berkata, "Patriark, kamu bisa memanggil namaku secara langsung. Beraninya kamu menjadi orang dewasa." Huang Daoqi berkata dengan jujur, "Bagaimana kamu melakukan itu? Kamu mungkin tidak tahu. Sekarang kita adalah klan naga di dalam, semua orang telah menyadari bahwa Anda pasti akan menjadi seorang ksatria naga, dan bahkan kandidat pertama untuk menjadi pewaris pertama. Status Anda di klub naga tidak kalah dengan ksatria naga manapun. Pada pelelangan ini, Anda ini bahkan lebih sering terjadi atas nama klan naga kami, yang terbukti. Tuan ini adalah masalah waktu. Meskipun Anda adalah tetua klan kami, etiketnya masih sangat diperlukan. Di masa mendatang, kami akan mengandalkan kami berdua di kota Hongleong." Petik 2. Senyuman di wajahnya saat ini sudah pasti dari hati, baginya sel ini sangat cocok. Kontrak milenium itu hanyalah sentuhan sihir. Saat status Lan Xuanyu di klan naga meningkat, Huang Yuanlong, yang telah menandatangani kontrak 1000 tahun dengan mereka, kini juga meningkat di klan tersebut. Dia memimpin penandatanganan kontrak milenium, dan juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lan dan Xiuxiu.
telah ditentukan sepenuhnya sebagai penerus patriark berikutnya. Kaisar Daoki benar, bersama dengan penampilan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dalam tantangan rookie masa depan, ditambah dengan kembalinya para dewa, mengejutkan seluruh keluarga naga. Menurut sumber internal, ia yang semula memiliki kontrak 10 tahun dengan Tianlong First Seed, kini menjadi selebriti di depan Tianlong First Seed. Dia juga diakui sebagai putri baptis oleh Zhang Chujia, ibu kandung pertama Tianlong, dan pemimpin naga generasi sebelumnya. Untuk sementara, itu bisa digambarkan sebagai pusat perhatian. Ini bukan lagi masalah membuat Satria Naga di masa depan. Lebih penting lagi, di masa depan, dia kemungkinan besar akan menjadi yang pertama, atau setidaknya penerus yang kedua. Inilah yang paling dihargai oleh naga. Kota Hongleong telah bangkit karena ini, dan sekarang Huang Daoqi bukan lagi yang terakhir di antara pemilik kota besar. Kemakmuran kota Hongleong meningkat pesat. Semua ini dilakukan oleh dua orang di depanmu. Lan Xuanyu diakui oleh Zhang Chujia sebagai putri baptis, yang setara dengan secara langsung meningkatkan generasinya ke tingkat yang sama dengan kursi pertama Tianlong. Benar-benar ingin berbicara tentang senioritas, lebih tinggi dari Kaisar Doge. Ini juga alasan mengapa Kaisar Daoqi memanggil Lord Lan begitu dia melihatnya. Setelah beberapa kata salam, Kaisar Daoqi berkata, "Tuan Lan, bisakah kamu tinggal lebih lama ketika kamu kembali kali ini? Semua klan kami di kota Hongleong ingin bertemu denganmu. Aku ingin tahu apakah kami bisa meluangkan waktu untuk bertemu denganmu." Lan Xuanyu mengerutkan kening. "Wei, berkata Patriark, Anda bukan orang luar. Saya hanya akan mengatakannya. Segera, perang yang kemungkinan akan menyapu federasi akan dimulai. Saya kembali kali ini terutama untuk mengambil alih armada suku Blue Ocean. Bukankah armada klan berhenti di dekat kota Feng Leong kita? Kita mungkin harus bergegas ke ladang pembantaian sesudahnya." Begitu cepat, Huang Daoqi terkejut. Sebagai salah satu dari 12 penguasa kota besar, dia masih mengetahui tentang perang melawan alam Scarlet. Tapi aku tidak menyangka itu akan secepat itu, dan bahkan Lan akan dipanggil. Lan Xuanyu berkata, "Ini adalah keputusan Asosiasi Naga Langit. Saya harus menunggu perintah untuk tindakan tertentu. Namun, menurut perintah militer Asosiasi Naga Langit, dalam 10 hari, kita harus memimpin armada ke lokasi yang ditentukan." "Mengerti. Apakah ada yang perlu kami lakukan?" "Dalam hal logistik, jangan khawatir, kami akan mengurus semuanya oleh kota Feng Leong. Tapi, manajemen Dragon Rache sebenarnya jauh lebih kacau dibandingkan dengan Federasi Douluo. Ras yang berbeda di Draco memiliki objek lampiran yang berbeda. Suku-suku besar seperti suku Laut Biru bergantung pada seluruh suku naga, dan setiap kota memiliki sejumlah besar suku Laut Biru. Tapi Blue Ocean Rache jelas tidak kuat di antara ras utama Dragon Star. Tidak mudah bagi nenek moyang Kaisar Daoqi untuk memenangkan pasukan suku Laut Biru untuk ditempatkan di kota Hongleong. Namun untuk efektivitas tempur suku Blue Ocean, mereka sebenarnya tidak terlalu optimis. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tolong beritahu saya jika Anda memiliki pertanyaan." Lan Xuanyu bertanya. Huang Daoqi tersenyum pahit, efektivitas pertempuran suku Blue Ocean terbatas. Satu-satunya keuntungan mereka adalah mereka patuh. Tetapi mereka juga sangat diintimidasi. Oleh karena itu, armada suku Blue Ocean sebenarnya tidak memiliki banyak kemampuan tempur. Senjata dan peralatan semuanya dilengkapi. Belum lengkap. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, "Aku mungkin juga mendengarnya. Orang-orang dari Blue Ocean akan datang besok. Kita akan melihat waktu itu." Kursi pertama juga berjanji untuk mengalokasikan sumber daya untuk kita dalam hal kapal perang. Suplemen. Kaisar Daoqi sedikit mengernyit dan berkata, "Sebenarnya, dengan status Anda saat ini, Anda benar-benar harus meminta klub Tianlong untuk memimpin ras yang lebih kuat. Armada Blue Ocean, Anda masih tidak memiliki terlalu banyak harapan." Lan Xuanyu tersenyum tipis dan berkata, "Itu karena armada Laut Biru milik kota Feng Leong kita. Dalam perang ini, kita pasti bisa memenangkan perang ini. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki prestasi militer di kota Hongleong?" Dengarkan, dia, Huang Yuanlong di sampingnya tidak bisa membantu tetapi berkata, "Lan, kamu benar-benar untuk keluarga." Kaisar Daoqi juga tersentuh, karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Lan Xuanyu ingin memimpin klan Laut Biru. "Terserah kamu sih, tapi kamu harus memperhatikan keselamatan." Huang Daoqi berkata, "Dalam hal sumber daya, senjata dan perlengkapan. Kami juga mencoba memobilisasi beberapa untuk Anda. Bukankah masih ada beberapa hari lagi? Saya memobilisasi sumber daya di sini,
setidaknya untuk memastikan bahwa kapal perang dari suku Blue Ocean dapat lepas landas dengan lancar. Lan Xuanyu tercengang, apa sih yang lepas landas dengan lancar? Mungkinkah kapal perang klan Blue Ocean telah rusak sampai-sampai harus terbang? Tampaknya situasinya lebih buruk dari yang dia kira. Dia tahu tidak mungkin bagi Blue Oceans untuk memiliki kapal perang, tetapi paling banyak tidak dilengkapi dengan senjata dan amunisi, dan kinerja sedikit lebih buruk. Tapi sekarang, tampaknya lebih dari itu. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Besok, mari kita pergi ke Blue Ocean Clan untuk melihatnya. Jika bapak bangsa itu nyaman, ikut dengan kami. Huang Daoqi, bagaimanapun, memiliki sumber daya kota besar. Angkatan bersenjata masih membutuhkan dukungannya. Situasi spesifik harus menunggu untuk melihat situasi suku Laut Biru. Fakta bahwa suku Laut Biru patuh memang sifat rasialnya. Pagi-pagi sekali, kepala klan Laut Biru telah tiba. Setelah para pelayan di luar melaporkan, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu bertemu dengan kepala klan Laut Biru di ruang tamu. Ini adalah sosok yang tinggi, lebih tinggi dari 2 meter, dan sosok yang kuat. Orang-orang Samudra Biru yang besar menarik napas dalam-dalam, dan basis kultivasi mereka cukup tidak lemah. Energi di dalam tubuh sangat kuat, tetapi dalam hal intensitas dan fluktuasi garis keturunan, tampaknya seperti itu. Klan Laut Biru Marsekal Lan Bo, beri penghormatan kepada Lord Lan dan Lord Xiuxiu. Orang kuat dengan level dewa sejati ini mungkin berlutut dengan hormat, dan memberi hormat pada Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Ini adalah perbedaan dalam status dan status. Selain itu, level dewa sejati dari klan Laut Biru dibandingkan dengan level dewa sejati dari klan Naga. Dua konsep. Lan Xuanyu berkata, sama-sama, Marsekal Lan Bo, silakan bangun dan bicara. Rambo terlihat hormat berdiri, tapi tidak berani menatap mata dan dua, Cunshu berdiri, sangat hormat. Sebagai pengikut klan Naga, klan Laut Biru sudah menjadi tokoh teratas klan Laut Biru dan satu-satunya Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati di klan Laut Biru, namun, di depan klan Naga, terutama Lan Xuanyu di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang ksatria Naga. Bahkan lebih mungkin menjadi kepala klan Naga di depan keberadaan, itu benar-benar tidak kasar sama sekali. Lan Xuanyu berkata, karena Marsekal Lan Bo ada di sini, mari kita lihat pasukan. Setelah itu, kita akan siap untuk berangkat. Ya, Lan Bo dengan hormat setuju, Tuan Lan, tolong. Lan Xuanyu berkata, sebentar, aku tidak meminta Santo datang. Lan, kami sudah datang. Wong Doj dan anaknya datang lebih awal. Mereka bahkan lebih memperhatikan seluruh pasukan Lan Xuanyu daripada Lan Xuanyu. Bagaimanapun, ini adalah harapan masa depan kota Hongleong. Kaisar Daoqi bahkan membayangkan bahwa di masa depan, jika Lan dapat mewarisi kursi pertama Naga Langit, ia mungkin akan dipindahkan ke kota Naga Langit untuk menjadi penguasa kota. Soul Land 4 Chapter 1528 belum diluncurkan dalam 20 tahun. Lan Bo buru-buru melangkah ke depan, memberi hormat kepada Kaisar Doj, Huang Yuanlong dan putranya dengan senyum di wajahnya. Ini adalah perbedaan kelas, sebagai Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, Lan Bo tidak memiliki status di sini. Ayah dan anak kerajaan juga terbiasa dengannya. Kaisar Daoqi berkata, Lan Bo, pada periode waktu berikutnya, tugas terpentingmu adalah melindungi Master Lan dan Xiuxiu. Jika terjadi kesalahan, kamu tahu konsekuensinya. Lan Bo buru-buru berkata dengan ketulusan dan ketakutan, pasti. Bahkan jika seluruh kehidupan klan kita habis, kesejahteraan Master Lan harus dilindungi. Lan Xuanyu agak canggung, Anda tahu, di Federasi Douluo, Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati pada dasarnya sudah berdiri di atas. Bahkan jika kekuatan dewa sejati dari suku Laut Biru tidak terlalu kuat, itu setingkat dewa sejati. Berikut tampilan perbudakan di atas lututnya. Apakah masalah terbesar yang mengganggu perkembangan Dragon Star dan bahkan Federasi Longma adalah teknologi dan arah penelitian? Saya khawatir ini lebih dari itu. Dalam analisis terakhir, akar penyebab terbesar adalah masalah kelas. Kelasnya dibedakan dengan jelas, sehingga ras yang relatif lemah tidak memiliki peluang untuk membuat tanda mereka. Bahkan jika mereka dapat memiliki tingkat kekuatan tertentu, sulit bagi mereka untuk menunjukkan potensi penuh mereka. Dan di antara naga, apakah ada lebih sedikit cacing? Namun, ini bukanlah masalah yang perlu dia pedulikan sekarang, lagi pula, dia bukanlah pemegang kekuatan Federasi Longma. Senyum tipis muncul di wajahnya, Lan Xuanyu berkata, kalau begitu mari kita pergi ke klan Lan Hai untuk melihat situasi spesifik. Ya, Tuan Lan, Lan Bo berkata dengan cepat.
Semua orang keluar dan menaiki kereta naga milik Kaisar Dodge. Sebagai kereta naga milik penguasa kota, secara alami mudah untuk menampung orang sebanyak itu. Naga yang lebih rendah sendiri menarik mereka ke udara dan langsung pergi ke pinggiran. Mengenai pos militer, Lan Xuanyu belum datang secara langsung. Setelah begitu lama datang, kesadaran spiritualnya menyebar, merasakan segalanya di luar. Bintang naga memang terlalu indah. Luasnya tutupan vegetasi membuat seluruh planet ini penuh vitalitas. Saat Anda melihat ke bawah dari udara, Anda bisa merasakannya dengan kesadaran ilahi, dan itu terasa sangat jelas. Nafas kehidupan yang kaya menguap dari tanah seperti uap, dan bertahan di permukaan planet. Kereta naga terbang sekitar 1 jam dan mulai menurunkan ketinggiannya. Perasaan Dewa Lan Xuanyu juga merasakan bahwa ada pangkalan militer di hutan. Kereta naga mendarat dengan mulus di tanah, dan sudah ada banyak aura kehidupan di luar. Mobil naga berhenti, Lan Xuanyu masih meminta Kaisar Dodge untuk keluar dari mobil terlebih dahulu, dan kemudian dia mengikuti. Dia juga mengandalkan dukungan Kaisar Dodge dalam sumber daya. Wajah ini harus diberikan. Semua orang berbaris dan keluar dari mobil. Di luar, sekelompok tentara Blue Ocean berbaris rapi, masing-masing dengan kepala tegak. Mereka awalnya berkulit biru, mengenakan seragam militer biru muda, tapi mereka terlihat sangat tegak. Sekilas penampilan honorer klan Blue Ocean klan ini masih cukup bagus, jarak mereka semua 2 meter, mereka penuh energi dan tubuh yang kuat, dan semuanya memancarkan atmosfer yang lumayan. Ada sekitar 1000 penjaga kehormatan. Momentumnya menekan. Dalam hal intensitas energi master jiwa manusia, tingkat rata-rata penjaga kehormatan klan Samudra Biru ini di atas level Kaisar Jiwa Cincin ke-6. Saya harus mengatakan bahwa Federasi Longma memang jauh lebih unggul dari Federasi Douluo dalam hal efektivitas pertempuran individu. Ras Samudra Biru ini masih merupakan ras yang lebih lemah, mampu mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Selusin Jenderal depan suku Laut Biru tidak lemah dalam aura, dan di antara mereka ada 4 yang mencapai tingkat dewa, tetapi mereka tidak memiliki tingkat dewa sejati seperti Lan Bo. Para jenderal berdiri tegak dan memberi hormat pada Lan Xuanyu dan yang lainnya. Lan Bo telah melangkah maju, mendatangi para jenderal, dan menoleh ke Lan Xuanyu dan Huang Daoqi. Marsekal Lan Bo dari Angkatan Laut Biru, memimpin jenderalnya, telah melihat Tuan Lan dan Tuan Kota Tuan. Tolong beri perintah. Huang Daoqi bertanya pada Lan Xuan. Yu memberi isyarat untuk bertanya. Kali ini Lan Xuanyu tidak sopan, dan dia adalah komandan pasukan ini untuk beberapa waktu yang akan datang. Lan Xuanyu mengambil beberapa langkah ke depan. Halo semuanya, saya Lan. Kamu juga harus tahu bahwa ketika saya masih kecil, saya berasal dari klan Blue Ocean kami. Oleh karena itu, ketika saya mungkin menghadapi perang kapan saja, saya mengambil inisiatif. Minta Tianlong Hui untuk datang dan memimpin pasukan suku Blue Ocean kami. Saya hanya memiliki satu persyaratan, yaitu perintah dan larangan. Baik di medan perang atau selama pelatihan, saya membutuhkan Anda masing-masing untuk sepenuhnya mematuhi perintah saya. Melanggar perintah adalah pelanggaran. Perintah militer. Petik 2. Ya, silakan ikuti perintah Tuan Lan. Lan Bo berteriak, dan para jenderal di sampingnya segera berkata dengan seragam. Oke, bawa kami ke kapal perang untuk melihat, kata Lan Xuanyu. Lan Bo ragu-ragu sedikit, dan dengan cepat melangkah maju. Ketika dia datang ke Lan Xuanyu, dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Lan, apakah Anda benar-benar akan melihat kapal perang? Hah, apa? Lan Xuanyu menatapnya dengan bingung. Lan Bo berkata dengan sedikit malu, Tuan Lan, suku Laut Biru selalu lemah dan tidak dianggap serius. Kapal perang yang ditugaskan kepada kami masih 50 tahun yang lalu. Dalam 20 tahun terakhir, kapal perang kami belum disetujui. Aku telah berada di udara. Jadi, Lan Xuanyu terkejut, meskipun dia mengira armada klan Laut Biru tidak akan kuat, dia mendengar petunjuk dari kata-kata Kaisar Dodge sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka akan terlalu buruk. Belum pernah lepas landas dalam 20 tahun. Kapal perang masih bisa digunakan. Kalau begitu, apakah kapal perang kita dalam perawatan sepanjang waktu? Lan Xuanyu bertanya dengan cemberut. Itu sudah pasti. Orang-orang Blue Ocean kita dikenal karena ketekunannya, meski tidak dihargai, dan kita tidak kuat. Tapi dalam hal ketekunan, Anda bisa yakin. Apalagi saya jamin Anda akan mampu melakukannya, dan Anda dilarang. Anda dilarang. Urutan adalah instruksi utama kita. Oke, bawalah aku melihatnya. Ekspresi Lan Xuanyu sedikit rileks. Seorang tentara, yang paling penting adalah disiplin militer, yang bahkan lebih penting daripada kapal perang.
Jika ada masalah dengan kapal perang, Anda masih bisa memikirkan solusi dari sumber daya, tetapi jika tentara memiliki disiplin militer yang longgar, itu akan menjadi masalah besar. Dia tidak punya banyak waktu untuk melatih pasukan. Terus terang, dia tidak tahu bagaimana cara melatih tentara. Ya, Lan Bo berjanji dan melambaikan tangannya, dan sederet kendaraan telah bergerak. Lan Xuanyu membawa Bai Xiuxiu dan Lan Bo ke mobil pertama, dan Kaisar Daoqi serta putranya masuk ke mobil kedua. Mereka juga datang untuk menemani tamu. Setelah menaiki kendaraan, Lan Bo memerintahkan untuk mengemudi, semua penjaga kehormatan memperhatikan dan mengawasi mereka masuk jauh ke dalam pangkalan. Area pangkalan Laut Biru cukup luas. Saat mobil dikendarai, Lan Bo memperkenalkan Lan Xuanyu, Tuan Lan, pangkalan Laut Biru kami di kota Hong Leong adalah satu-satunya yang terbaik. Pemuda Samudra Biru akan dikirim ke sini untuk melakukan wajib militer. Markas kita meliputi area seluas 100 km persegi. Saat ini, total ada 2 juta pejuang Samudra Biru yang ditempatkan di sini. Berbagai latihan dilakukan. Di antaranya, menurut saya yang bisa turun ke medan perang, ada jutaan orang. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan ras yang kuat, saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melaksanakan perintah di medan perang. Lan Xuanyu mengangguk sedikit sambil mendengarkan. Suku Lan Hai memiliki populasi sekitar 1 miliar, tetapi pasukannya hanya 2 juta. Rasio ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Dengan kekayaan Federasi Longma, ini sudah mewakili ras lemah dan kecil. Bagaimana dengan armadanya? Berapa jumlah kapal perangnya? Mengapa mereka tidak dibor di udara dalam 2 dekade terakhir? Tanya Lan Xuanyu. Ada senyuman pahit di sudut mulut Lan Bo. Kata orang dewasa, lebih baik Samudra Biru melayani manusia. Perang bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Di medan perang, kita hanya bisa menjadi umpan meriam. Mengatakan itu kasihan kita. Sekarang kapal perang ini masih 50 tahun yang lalu Yang Mulia Raja Laut Biru akhirnya mendaftar ke klub Tianlong untuk mendapatkannya. Saat ini total ada 12 kapal perang. Anda akan tahu bagaimana keadaannya.